Ayo yang lainnya diaktifkan, yang lainnya. Ana, Feby, Mila, Niko, Ali. Wis asar iki, Mang. Belum asar. Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Sebelumnya, tolong untuk mengisi absen pada Google Classroom yang akan Bapak berikan. Tolong untuk pelajaran hari ini sebelum kita mulai, tolong untuk dipimpin berdoa dulu. Marilah kita berdoa. Berdoa mulai. A'udzubillah. Berdoa selesai. Oke, pelajaran hari ini adalah untuk meningkatkan nilai kalian. Oke, KKM-nya kurang. Oke, kemarin apa materinya? Prinsip-prinsip Tata letak. prinsip-prinsip dalam Letak. grafis. Untuk sekarang adalah memahami format gambar. Sebelum itu, marilah kita simak video berikut ini. Tujuan pembelajaran kali ini adalah mendiskusikan berbagai format gambar. Kemudian selanjutnya adalah menempatkan berbagai format gambar. Bisa melihat ini ya? Mumet-mumet, Pak. Nggih, Pak, pun. Indikatornya, Anda bisa menguraikan berbagai Dengar. Nggih, Pak. Nah, materi kita hari apa ini itu? berformat gambar digital, kemudian transmisi gambar dan format gambar itu merupakan suatu representasi spasial dari suatu objek dalam pandangan 3D dan 2D ya. Ya, jadi itu suatu representasi spasial. Dia mempunyai atau disebut juga fungsi nilai identitas dari sebuah cahaya. Nah, itu dulu ya. Kemudian nanti kalian saya bagi dalam 3 kelompok. Yang pertama kelompok 1, urutan nomor 1 sampai 10, kemudian kelompok 2, nomor urutan 11 sampai 20, kemudian kelompok 3 urutan nomor 21 sampai 32. Pak, lupa nomor absennya, Pak. Oke. Nomor absennya nanti aja, nggak apa-apa. Kemudian setelah itu nanti kalian harus membuat lembar kerja peserta D. Ini nanti kalian buka pada Google Classroom yang telah share beberapa waktu lalu. Kemudian dikerja peserta Cimpun, D Pak. yang sudah berarti nggak usah ngerjakan. Ini baru 3 yang menyerahkan. Sinten ae, Pak? Ya ini Farid, Feby, Swatun. Terus Viko kemarin Belum betul hati lah, Pak. sudah saya nilai. Nggih. Ya, itu untuk yang belum. Ya. Nggih. Setelah itu, format gambar adalah jenis file yang berbentuk gambar dapat kita lihat dengan cara-cara berikut ini. Cara 1, melihat ekstensi dari file ekstensi dapat diartikan jenis file. Caranya gimana? Nah, ini ya. Yang dinamakan dengan ekstensi itu adalah ini loh. Yang terakhir setelah titik, ada titik JPG. Berarti itu gambarnya format apa? Format JPG. Cara melihat ekstensi format gambar itu dilihat dengan melihat pada deskripsi daripada judul gambar tersebut atau nama gambar tersebut. Seperti ini, smkt.aku.jpg. Berarti ini formatnya apa ini? Formatnya JPG. Oke. Kalau seperti ini, yang bawah ini, melihat menggunakan Windows Explorer. Windows Explorer adalah suatu aplikasi bawaan dari sistem operasi Windows yang dapat digunakan untuk membuka file pada lokasi folder. Nah ini ya, contoh rtl.png, berarti ini formatnya PNG ya. Nah PNG. Terus ada lagi selain gambar. Kalau video biasanya ada .3gp atau MP4, MP4 dan lain sebagainya. Itu kalau video. Kalau gambar ya seperti ini. Bisa dilihat caranya ini format apa? Format gambar apa, dilihat ekstensi di terakhirnya ya, setelah .jpg berarti formatnya JPG. Adapun format gambar yang dikenal dalam komputer adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah JPG yang paling umum ya. Ketika kalian mengambil foto kamera, biasanya formatnya itu yang umum adalah JPG atau JPG. Format file ini mampu mengkompres dengan tingkat kualitas sesuai pilihan yang disediakan. Itu formatnya. Jadi JPG ini format gambar yang paling bagus. Kemudian ada lagi, ini GIF. GIF terbatas dalam 256 warna saja. Jadi terbatas kalau GIF. Ekstensinya berarti
GIF. Kalau GIF. JPG berarti .jpg, itu ya. Bisa dipahami? Nggih. Oke. Ya, PNG. Nah, PNG merupakan jalan alternatif pengganti GIF dengan mencontoh metode kompresi. Jadi intinya gambar PNG itu adalah gambar yang ketika dimasukkan itu tidak terlihat backgroundnya. Ketika kalian membuat sebuah banner atau memasukkan sebuah pamflet, untuk memasukkan gambar agar backgroundnya tidak ikut, itu formatnya harus format PNG. PNG harus PNG formatnya. Agar apa? Agar background tidak tampak. Ketika kalian menggunakan format yang JPG atau JPG, otomatis backgroundnya akan kelihatan. Tapi kalau PNG, ini backgroundnya tidak akan ikut. Bisa dipahami ya? Nggih. Kemudian yang keempat adalah TIFF, Take Image File Format. File yang dihasilkan adalah TIFF, .tiff. Kalau ini file TIFF ini bisa diedit. Maksudnya masih dalam format mentahan. Kalau Photoshop berarti .psd. Photoshop. Kalau CorelDRAW berarti CRD. Kalau TIFF ini berarti .tiff. Ini filenya bisa diedit baik di Photoshop atau diedit di CorelDRAW. Itu kalau TIFF. Kemudian ada yang nomor 5 adalah BMP, Bitmap Graphic. Ini format kuno dan abadi ini telah dikenal ketika sistem operasi DOS. Berarti ini dulu. Awas, ini juga terbatas format BMP ini. Yang keenam adalah PSD, Photoshop Dokumen. PSD ini adalah format file mentahan. Seperti yang Pak Edi bilang, ketika kalian membuat banner, membuat pamflet atau membuat brosur, dua software alternatif yang bisa dipakai adalah PSD, Photoshop, kemudian CorelDRAW. Itu ya. Kemudian yang nomor 7 IPS. Ini bisa. Yang nomor 8 CDR ya, ini CorelDRAW ini ya, CorelDRAW. Bisa dipahami? Jadi ketika kalian membuat sebuah brosur, membuat sebuah spanduk, banner, itu software yang dipakai yang familiar itu adalah Adobe Photoshop dan apa? CorelDRAW. Kelebihannya di sini format CorelDRAW itu adalah gambarnya kualitas tinggi. Tapi Photoshop itu agak terbatas. Maksudnya apa? Ketika gambar ini kalian cetak tidak akan pecah. Itu namanya format tinggi. Ya. Nah, ini Pak Edi kemarin membuat gambar CorelDRAW seperti ini. Dari sini bisa dipahami? Nggih. Coba sebutkan minimal 3 aja. Apa itu? Kalian ketahui? Yang kalian JPG, kemudian PDF, GIF. Kemudian dari beberapa format gambar tadi, ketika kalian membuat sebuah gambar itu, yang software yang kalian gunakan adalah Photoshop dan CorelDRAW. Nanti coba sama browsing-browsing, membuka YouTube, bagaimana sih cara membuka CorelDRAW, membuat sebuah spanduk, membuat banner menggunakan CorelDRAW, ataupun membuat logo menggunakan CorelDRAW, pasti nanti sampai tertarik. Keuntungannya apa? Ketika kalian besok mampu membuat sebuah desain menggunakan CorelDRAW, keuntungannya banyak sekali. Nah, Pak Jimang kan katanya kan kerja nyablon. Oke. Iya, tadi bilang katanya kerja nyablon. Nah, sebelum membuat sablon itu pasti membuat sebuah desain gambar. Dan desain gambar itu yang dipakai adalah menggunakan CorelDRAW ini ya. Nanti hasil akhirnya setelah mendesain menggunakan CorelDRAW itu format gambarnya bisa PNG atau JPG. Kalau format PNG, JPG itu format yang sudah matang. Maksudnya gimana? Tidak bisa diedit lagi. Tapi kalau menggunakan CDR atau PSD, itu formatnya bisa diedit, bisa ditambahkan gambar lain atau bisa dihapus. Bisa dipahami? Kalau sudah, lagi nanti tolong coba tugas di Google Classroom, tolong dikerjakan ya. Ya kalau sudah, nanti nggak usah. Semoga pelajarannya diterangkan Pak Edi, semoga bermanfaat. Amin. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke ya, pelajaran hari ini saya dicukupi. Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Oke ya, selalu jaga kesehatan. Saya akhiri. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.